For real? Enggak, tapi seriusan, there's what if I was ya? Jadi intinya kalian tau lah. Dikasih lihat di trailer juga bahwa dia kan kehilangan sosok laki-laki yang memang laki. Serandom ini sini. si GV emang serandom. Love it. Nah, sebenarnya cowok sama cewek itu bisa bersahabat tanpa melibatkan perasaan nggak? Oke, jawab bareng-bareng 1, 2, 3. Enggak. Cakra? Kamu nggak ngomong sih? Karena menurut gue bisa. Gua nggak bisa. Coba kenapa bisa dijelasin? Karena gue punya sahabat perempuan. Apa orang dulu lo pacarin akhirnya kan? Bukan yang itu. Lu gue sentil ya. Kalau yang itu kan emang. Hai teman seru CGV, kembali lagi di Ngobrol Seru bareng Kes. Pantaskah aku berhijab? Yeay. Host magangnya lagi nggak ada, jadi diganti sama 2 orang. Sahabatnya Brian lagi nggak ada, kenalin aku host magang cadangan, namaku Reza dan Cadangan. Aku host training, sama nama aku Dapes. Cadangan dan training. Sip, dan oke. di sebelahku ada Aku host harian. Namaku Brian Domani. Aku host harian cadangan, nama aku Nadia Arina. wah, Saya host harian cadangan pengganti Cakrawala Airawan. Weh, kita host semua di sini. ini dia Kes. Pantaskah aku berhijab? Yeay. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Udah ya, kita mulai. Seperti biasa. Dia udah kebiasaannya ngomong. awkwardness. Lanjut. Seperti biasa, si GV itu kan pertanyaan pertamanya harus nggak template, harus beda dengan bioskop lain dan media-media stream lain. Betul. Pertanyaan apa-apa. pertamanya, silakan Daven. Ini pertanyaan mind blowing. Yang pertama, sebelum Sip. pertanyaan template yang selanjutnya. Oke. Kalau boleh milih hidup lagi nih. Aha. Kamu pengen jadi siapa sih? Wah. Siapa gitu? Pertanyaan yang nggak pernah aku dapet. Iya kan? Harus random gitu. Ini maksudnya general atau dalam film ini? In general. In general Oke. aja. Dalam kehidupan Pengen jadi kita. presiden kah? Pengen jadi kucingnya presiden. Kucing presiden. Kucing pertama di istana apa? Kayaknya tuh enak banget hidupnya. Harus manusia ya, maaf ya. Bebas. Bebas. Kucing presiden. Enak dia. Pengen jadi ini lumba-lumba aja deh. Lumba-lumba. Lumba, Oke, ya. sip. Lumba-lumba internet atau nyata nih? Lumba-lumba Oh, nyata. lumba-lumba nyata. Kayaknya di internet itu. Oke. Ah, lumba-lumba Oh, internet maksudnya gimana sih? Yang di billing itu ya? Yang di billing, nggak relate ya, iya. Oke. Lumba-lumba bilang Sumpah mohon maaf ya teman-teman. gue gak ngomong lagi. Kes Pantaskah aku berhijab ini kita kurang wawasan Jadi jadi kalau di zaman dulu itu ada billing internet dan itu lumba-lumba gitu. Oh, warnet yang gini. Iya. Iya. Oh, ya. Pernah main warnet kan? Nat? pernah. Ya itu. Tapi nggak ada billing itu pasti. Sip. Ayo, lu Udah jadi apa? pengen jadi apa? Jadi elang aja lang. Oh, temanya hewan ya kali ini ya. Ini hewan. anaknya Mas Rukman Rosadi. Eli Gibran. Bukan dong. Oke, lanjut ke pertanyaan template yang kedua. Oke, sip. Sedang apa dan di mana waktu ditawarin main pantas kali? Sedang apa dan di Gue mana? inget lagi. Gue juga inget lagi. Kamu inget? Iya. Gue inget. Kan sedang apa dan Loh, tawarin masih ketemuan atau pertama kali? Pas Boleh. ditawarin project Boleh, ini, waktu Brian. ditawarin pertama kali projectnya. Enggak sih, aku pertama kali tawarin pas lagi dinner bareng Bu Hadra sama Adeni sih. Di project sebelumnya itu? Enggak, Oh, udah lewat project sebelumnya, udah tayang dan lain-lain. Terus tiba-tiba diajak ketemuan karena apa belum tahu. Kirain cuma pengen ngumpul aja, ternyata habis itu dijelasin cerita terus ditawarin di sana. Di Plaza Senayan. Oh, inget banget tuh. Iya, Plaza Senayan jam 7.32 detik Wah, ke-2. ini TMI sih. Terlalu detail, terlalu Detail, detail. dia detail banget. Celana dalam yang aku pakai hari itu Celana warnanya dalam oke. Benten ya. Benten. Enggak, Hello Kitty. Oke. Kamu? Karena dia. Kalau gue tanggal berapa bulan apanya nggak tahu lupa Not pokoknya. even serious juga itu. Pokoknya kayak lagi di rumah, habis olahraga, pulang baru nyampe rumah. Terus kayak Bu Hadra udah WA, tapi aku belum bales, saya udah teleponan. Sibuk ya, sampai harus ditelepon Bu Hadranya. Enggak sih, kan Bu Hadra sibuk ya, Oh, ada project-project oke, lain. oke. Kalau saya kan di rumah, Iya. jadi beliau yang ngabarin, Dan- oh udah gak sibuk nih Fun saya. fact, rumah dia kamu di utara kan? Iya. Dan Bu Hadra kan tinggal di Cibubur. Agak jauh ya kalau mau ketemuan itu. Iya. Oke. Gimana warga Cibubur?
Kayaknya waktu itu pas minggu kedua apa minggu pertama puasa ya. Oh, waktu Pokoknya iya. Karena kebetulan ada tayanganku di bulan puasa. Oke. Karena itu terus Bu Hadra, Pak Ade ini gitu ngontak ke manajer, terus manajer ngasih tahu. Nah, sekalian bukber tuh. Kalian bukber. Kebetulan datangnya siang-siang. Jadi kalau bukber kan belum. Mokel bersama. Jadi nanti. Oke, lanjut. Lagi kan film ini kan bercerita tentang sahabat cowok-cewek nih. Kayak Enggak, kata Sophie- siapa? Sophie sama Siapa? sama Aksan kan enggak. Kumpulin. Ayo lanjut. Oke. Sebagai training ya. Ini kan Supaya beda sama yang tentang magang. sahabat cowok dan cewek. Mhm. Nah, sebenarnya cowok sama cewek itu bisa bersahabat tanpa melibatkan perasaan nggak? Oke, jawab bareng-bareng 1, 2, 3. Enggak. Enggak. Kurang kompak. 1, 2, 3. Enggak. Cakra? Kamu nggak ngomong sih? Karena menurut gue bisa. Gua nggak bisa. Coba kenapa Iya. bisa kenapa Dijelasin. bisa? Karena gue punya sahabat perempuan. Apaan orang dulu lo pacarin akhirnya kan? Bukan yang itu. Lu gue sentil ya. Kalau yang itu kan emang dari awal mau pacaran. Maaf. Enggak, karena gue punya sahabat perempuan gitu. Dan Enggak. ya nggak tahu kalau kan dari gue Tapi kan. masa lu nggak pernah kayak dirasa kayak Nggak pernah sama sekali. Gemes Iya, deh. oke, lo nya enggak, dianya iya. Nah itu gue nggak tahu. Kan Iya. kan pertanyaan Coba lu tanya ini. dia. Pertanyaan ini Coba kan. sekarang lu telepon kejadiannya kayak gitu. Pasti dia mau. Pertanyaan ini kan diwakilkan dari kita bertiga kan. Tapi Kalau lu dari masih- sisi gue tapi masih sahabatan sampai sekarang. Masih. Oh yaudah, sekarang gini, coba telepon terus lo bilang gue udah putus gitu. Dia Terlalu pasti- berani sih Atau dia. gini, atau mungkin lu nggak find dia attractive. Biasanya kayak gitu. Lu nggak find dia attractive. Iya. atau- Iya sih. Ya kayak ya udah aja Oke. gitu. Oh, ya udah, Sahabatnya itu. Karena gue Cakra- emang temennya dari lama gitu. Sahabatnya Cakra, sorry banget lo jelek. Gak, soalnya kalau menurut aku sih nggak bisa. Pada akhirnya there's gonna be a moment yang dimana mungkin ada feeling tapi nggak ketemu feelingnya, bertepuk sebelah tangan. Terus ada moment ya, lucu deh kalau jadian, tapi kayak nggak, jangan deh, jangan. Pasti ada gitu. Nahan itu. Kalau berarti. sahabatan bersahabat ketemu setiap hari ya. Hmm. Tapi kalau cuma temen biasa aja yang ketemu seminggu 2 kali atau hi bye dong masih bisa. Tapi kalau udah sahabatan yang curhat terus, yang bener-bener ketemu terus, itu menurut aku nggak bisa. Susah ya. Nah, kalau dari perspektif cewek nih, kayak gimana nih? Nggak bisa sih, pun misalnya bisa awal mungkin nggak ada apa-apa, tapi kan karena sering ketemu, Iya. sering ngobrol, oh ternyata dia lebih ngerti gue bahkan dibandingkan pasangan gue sendiri. Wow. Yang deket selalu menang ya. Betul. Mungkin gue bilang iya karena rasio ketemunya nggak sesering yang Ya, bukan itu, sahabat mungkin. dong artinya. Sahabat tapi itu sahabat gue cuman Lu maksudnya ceritain semua ke dia. Iya. Masalah cewek lu cerita ke dia juga. Ceritain. Parah lu. Gua- Masalah cewek lu harusnya jangan cerita ke siapa-siapa. Pacarnya Cakra. lah kenapa enggak kan kalau misalnya gue ada perbedaan pendapat gue cerita dong. bukan menceritakan keburukan di hubungan gue. Oh, oke. Tapi kan ketika misalnya gue menghadapi sesuatu, apakah yang gue lakukan itu Salah atau benar. menyakiti atau tidak Oke. gitu loh. Tapi dia teman kamu itu juga teman cewek kamu juga? Enggak. Teman. Oke. Masih berdamai, nggak sampai ditampar kayak gitu. Oh enggak dong, enggak. Gak usah rusak masa depan aku, gak usah rusak karir aku. Oke. Kan kalau di Taylor kan kita ngambilnya juga ini filmnya tentang religi ya. Not really. Nggak really. Sedikit lah ya. Sedikit. Sedih. Menyentil dikit. Jadi sebenarnya di film ini ya emang ada bumbu religinya, tapi utamanya drama. It's drama. Iya. It's aku selalu bilang ke beberapa media juga ke beberapa orang, menurut aku nggak terlalu percaya sama film yang religi tok gitu, enggak. Udah sangat jarang seperti film Karena kayak kalau gitu. film religi doang, ini kayak ngevisualin cerita nabi gitu. Iya, itu menurut aku film religi seperti itu gitu, kayak biografi seorang tokoh religius atau apa gitu. Bener. Tapi ini it's a story about seorang wanita young adult yang mencari jalan hidupnya lah. Jadi kamu nggak muslim pun juga bisa nonton film ini. Yang jadi perhatianku, kenapa di judulnya nggak ada tanda tanyanya tuh? Itu tadi Bu Hadra. Ada alasannya sebenarnya, tapi aku nggak tahu kalau aku boleh jawab. Iya. Tadi sempat diperdebatkan dulu kan, pakai tanda tanya atau enggak, terus akhirnya enggak deh. Seperti bertanya-tanya, Sophie bertanya-tanya ke cermin, Pantaskah? pantas. Tapi pantasnya itu karena apa? Maksudnya kan journey-nya orang berhijab itu dijelasin nggak di sini? Kan masing-masing punya perspektif yang beda-beda. Sebenarnya sebagai seorang muslim itu kan memang kewajiban ya memakai hijab gitu. Tapi untuk beberapa orang mungkin yang masih dalam proses mendalami agama itu menjadi sebuah desisi besar gitu memakai hijab gitu.
Dan dalam memakai hijab pun tuh juga pasti ada prosesnya gitu. Dari yang nggak bisa make, sampai bisa pakai, itu di luarnya doang. Itu teorinya gitu. Di dalamnya itu pasti kan kita semua sebagai manusia itu kan pasti punya banyak dosa lah istilahnya. Dari kita yang begini, dari yang semua orang tahu kitanya begini, tiba-tiba kita pakai hijab, itu bakal dijudge nggak sih? Gitu. Jadi itu tuh mungkin nggak tahu ya, kalau tadi nanya kenapa nggak ada tanda tanyanya. Ini statement atau pertanyaan sih sebenarnya gitu. Karena mungkin kayak karakter Sophie sendiri yang berkaitan dengan si pantaskah aku berhijab itu sendiri juga masih bertanya-tanya atau dia ngedeclare sendiri. Jadi kayak semua orang punya proses itu dalam hidup, termasuk juga karakter Sophie gitu. Jadi penonton menurut aku di sini dibawa juga ikut berproses gitu dengan semua karakter yang ada di situ. Ya mungkin proses karena Sophie ya ujungnya maybe hijabnya itu, tapi sebenarnya pantaskah question yang kita angkat tuh bukan pantaskah berhijab aja, tapi pantaskah aku mendapatkan kesempatan kedua, pantaskah aku memaafkan dan dimaafkan, pantaskah aku dicintai secara tulus gitu. Monggo mas, nggak apa-apa. Pantaskah masnya lewat nggak apa-apa. Ya jadi emang interviewnya di depan pintu ya. Iya, nggak apa-apa. Emang unik, emang konsep CGV ini love. Jadi it's not only about the hijab journey, it's about questions seorang yang adult yang kita tanya-tanya selama hidup kita gitu. Pantaskah aku mendapatkan kesempatan kedua gitu? It's questions yang kita tanya ke diri kita gitu. Terus Kak Brian nih, karakter sebelumnya kan juga main di 172 Days kan? Iya. Perbedaannya apa sama karakter sebagai Aksa? Terus kayak beda banget ya. Gini, berhijab. Di sana pakai apa? Ini ya? Sorban, di sini pakai hijab. Enggak bercanda. It's character wise different banget. Kalau itu kan ada karakternya, ada sosok hidup aslinya. Tapi ini kan juga sosok yang sebelumnya kan salah satu tokoh yang lumayan religius banget. Kalau sini ya Aksa is religious, tapi enggak seperti Amar gitu. Dia kayak orang sehari-hari aja gitu. Seorang lelaki yang emang beragama Islam aja. Dia nggak berdakwah tiba-tiba enggak gitu. Berarti ini sebagai Aksa kan green flag banget juga kan? Kayak Ya. nggak pernah berdosa kalau kata Sophie. Nggak ada manusia yang nggak pernah buat dosa. Oh, gitu. Makanya aku suka buat adegan itu gitu. Tapi dosanya mungkin di saat dia memperbandingkan dosanya Sophie sama Aksa, dia beranggap lebih. Tapi kan pada akhirnya kan dosa setelah dosa gitu. Enggak. Lo lahir ke dunia ini buat jadi orang yang lurus. Terus gue enggak dan enggak apa-apa, enggak ada masalah. Tapi ini satu-satunya cara buat benerin hidup gue, lo ngerti gak sih? Terus nih karakter Aksa di sini Brian banget nggak sih? Aku enggak. Beda. Aku nggak sesabar itu. Menurut aku sabar itu agak tolol gitu. Iya. Tapi tetap di jalur green flag sebagai pasangan nggak? Don't cap myself as green flag. Green flag yang enggak green flag kan tergantung orang ya. Tapi mesti kayak as Aksa, aku nggak mungkin sesabar itu. Dan kalau temen aku melakukan hal itu, cara menyampaikannya jauh berbeda. Kayak bodoh banget. Bego gitu. Mas-mas red flag di sebelah gimana? Kenapa? Ada apa ini? Karakternya yang red flag Iya, ya. karakternya. Jadi Cakranya red flag atau green flag? Gue nggak mau define sendiri. Yoi. Dapat sahabatnya atau pacarnya? Bagaimana deh? Nggak dong. jadi Sophie ini di antara karakter Cakra dan karakter Brian ini kayak gimana sih? Dari ini dulu deh. Dari sudut pandang Cakra dulu. Oh, Siapa sih? terhadap Sophie atau terhadap Guntur? Terhadap Sophie. Terhadap Sophie. Oh. Ya sebenarnya kan udah dikasih lihat di trailer juga bahwa dia kan kehilangan sosok laki-laki yang memang Serandom ini ya. serandom ini. Serandom ini ya. Serandom ini sih. Si Gini mas serandom. Love it. Ya, diulang. Oke, take 2. Ya kan maksudnya terlihat bahwa Sophie itu kehilangan sosok laki-laki yang memang bisa dia the person that she look up to gitu, sebagai figur cowok, figur ayah, figur kakak atau apapun itulah. Sementara dia sudah terlanjur ada di hubungan yang sangat toksik bersama laki-laki yang bukannya membuat Sophie makin percaya bahwa ada laki-laki baik, malah membuat Sophie makin mungkin kok cowok sama aja sih, kok malah nyakitin gue lagi, jahatin gue lagi kayak gitu. Dan kebetulan diperankan sama saya. Dan itu gimana waktu mendalami karakternya? Belajar sama orang red flag atau emang diri sendiri udah red flag? Waduh. Atau mau Nadia yang jawab?
Itu mana dia yang jawab? Karena dibayar, Mas. Mau jadi red flag atau apapun, saya bisa. Mau jadi purple flag juga bisa ya, asal ada bayarannya ya. Asal bayarannya cocok ya. Iya. Berarti udah siap dihujat sama penonton. Siap. Enggak, penonton kita juga tahu kali itu acting. This sweet, lovable guy kayak aslinya nggak seperti itu. Pacaran udah berapa lama? Baru tahu. Baru setahun, oke. Ya masa kuat pacaran setahun sama red flag nggak mungkin lah. Gitu. Oke. Itu kayaknya nyindir Sofi deh. Gue. Enggak, Sofi. Bilang Nadia. Sofi. Sofi di masa lalu. Iya. Apa, mau cari pertanyaan lain? Udah Oke. saya yang nanya sekarang. Oke. Ini kan filmnya bercerita tentang memaafkan masa lalu sama bernamai sama takdir. Dari Nadia mana, Mas? Terus ini film ini serelate apa sama penonton nanti ketika nonton ini? Bakal serelate apa? Nat. Jangan. Akan dulu coba. Cakap dulu dari sini. Dari lo. Oke, boleh. Serelate apa? Mungkin bisa, maksudnya gini, relate itu bukan dalam arti kayak kebetulan di sini kan diceritakan bahwa dia hamil apa bla 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 ya. Tapi mungkin relate bahwa banyak orang yang masih meragukan dirinya sendiri, gue deserve nggak second chance gitu, gue deserve nggak untuk jadi lebih baik gitu. Iya. Pertanyaan pantas yang kayak tadi Brian bilang bukan soal hijabnya, tapi pantas dalam segi general gitu. Pantas nggak gue mencoba memaksa diri gue yang dulu sangat buruk jadi jauh lebih baik sekarangnya. Pantas gak gue mendapatkan kebaikan padahal masa lalu gue tuh gue buruk banget gitu-gitu sih. Ada tawa-tawa kecil di sebelah saya. Gue ketawa soalnya pas dia ngomong itu ada suara jedor gitu. Tapi bagus jawabannya. Iya itu sih. Kalau kamu? Serelate apa sebenarnya satu dari secara karakternya aja yang tadi aku bilang semua karakter di film ini tuh berproses gitu loh. Jadi itu dia yang sangat relate sama kita, maksudnya manusia biasa di luar sana yang bukan ada di dalam film gitu. Kita semua dalam hidup tuh pasti berproses, semuanya nggak selalu udah sampai di titik terbaiknya, nggak selalu nggak semua nggak instan gitu. Satu yang paling relate ya mungkin buat teman-teman ini kan, jadi Sofi, Aksa itu kita tuh early 20s gitu ya. Umur kita tuh kayak 22 sedangkan dia tuh lebih dewasa. Dia tuh lebih yang kayak mungkin udah settle secara pekerjaan. Sedangkan aku sama Aksa tuh lebih yang kayak ini tuh gimana sih hidup cari kerjaan susah banget. Kenapa sih kok gaji gue segini, kok ini gini. Itu tuh relate banget menurut gue. Itu relate banget sama teman-teman yang mungkin baru pada lulus kuliah, baru pada lulus SMA, SMK gitu, kayak nyari kerjaan gitu. Itu relate. Yang kedua, ya itu tadi yang kayak Cakra ngomong gitu, kayak kita sebagai manusia dengan semua dosanya, kita merasa kita sudah sangat tidak pantas gitu untuk mendapatkan hal-hal baik dalam hidup, tapi ternyata kita tuh masih punya kesempatan loh untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan menata hidup kita. Gitu. Banyak sih ya, banyak apalagi Banyak. Tambahan. Aku lumayan relate soalnya dulu aku pernah hamil. Astagfirullahaladzim. Nanti diedit ya. Enggak sih. Emang punchline tuh harus ketiga. Gom tapi nggak gini juga sih. Sisi film ini menurut gue empathy sama human itu tinggi banget. Ini film tentang human. It's just about humans yang dimana kita manusia tuh nggak jauh dari dosa dan salah gitu. Tapi bukan berarti kita harus hidup dalam dosa dan salah itu terus gitu. Jadi nggak apa-apa kamu ngerasa dirinya lagi nggak nyaman sama diri sendiri atau ngerasa kesel sama diri sendiri, silahkan, nggak ada masalah. Tapi we all deserve to be better. Itu aja sih. Itu aja. Simple as that. Emang mungkin kalian nonton bakal kelihatannya kayak, waduh ini berat. Tenang, ini berat mungkin kelihatan, tapi udah dibungkus sama Bu Hadra dengan sangat light, gampang dimengerti, dan berasa kayak ngikutin journey-nya Sofi, sahabat kita aja kayak gitu. Itu dia yang mau aku bahas, masuk ke Bu Hadra. Di film sebelumnya kan bombastis banget kan. Apa tuh? Oh, oke. Hadra. Yeah. Nah di sini ada special treatment yang berbeda nggak, yang khusus untuk ditampilkan di film ini? Buat siapa nih? Soalnya Nadia juga pernah sama Bu Hadra sebelumnya. Oke. Mungkin ada yang pengalaman pertama sama Bu Hadra kayak, oh ternyata di Bu Hadra kayak gini, ternyata syuting filmnya. Aku syuting sama Bu Hadra udah 4 kali. Ya, pertama kali aku di Belanda, dan itu aku masih state of sok idealis sampai aku berantem sama Bu Hadra, aku ingat banget tuh. Berantem cekcokan maksudnya. Tapi setelah dari project berikutnya, akhirnya kita mendapatkan frekuensi yang pas, yang dimana menurut aku akhirnya buat nyaman. Dia tipe orang yang emosional banget sih.
Dia Emosional gimana nih? emosional Orang maksudnya dengernya kayak bukan marah-marah. marah-marah, emosional yang sangat sensitif, perasa. Perasa banget yang dimana terkadang kalau dia menjelaskan adegan dia yang nangis duluan sebelum kita yang nangis. Atau dia yang kebawa perasaannya dulu sebelum kita gitu. Aku inget banget yang bukan yang ini ya, sebelumnya aku inget banget ini adegan lumayan berat, adegan ending. Dia cuma datang ke set. Jadi intinya kalian tau lah. Bukan sebelumnya. Jadi berekspresi dong. tapi menurut aku itu lebih helpful untuk aku sebagai pemain karena emang yang kita mau sampaikan tuh bukan yang paling penting menurut aku tuh emosinya, dan dia menyampaikan itu dengan emosinya. Oke, aku nangkep emosi yang kamu dapat, mudah-mudahan aku bisa keluarkan juga gitu. Di sini juga kayak seperti itu deh. Soalnya lebih banyak tektokan sama Sophie-nya sih buat adegan-adegan sini. Bagaimana untuk Sophie Apa ya maksudnya treatment khususnya Bu Handra? di film kali ini? Kalau dari Langsung Oh, aja, Bapak. nggak apa-apa. Gak masuk frame kok. Maaf ya. Siapa ini sih yang lagi milih di nonton sini? apa sih? Lanjut. Iklan dulu. Dari pengalaman aku yang pertama, ini yang kedua berarti sama Bu Handra nggak ada banyak perbedaan sih. Maksudnya tetap alhamdulillahnya ya, aku seneng banget dengan semua film dia yang udah box office dan juga karya-karya dia yang setelah kita syuting dulu terus abis itu dia buat karya yang bagus-bagus banget yang bisa diterima banyak orang. Dia tetap menjadi Bu Hadrah Daeng Ratu yang dulu aku kenal sih. Selalu sama ya. Iya, maksudnya tetap humble orangnya, tetap dia dengan tadi perasanya dia kalau misalnya lagi deliver brief ke kita gitu. Dan yang aku seneng kadang kan menyatukan pikiran dua orang tuh susah ya untuk bisa sebagai director untuk bisa ngomong ini loh keinginan kita, ini loh yang mau di-achieve di sini gitu, dan kita sebagai pemain untuk bisa nangkap itu tuh kadang nggak selalu segampang itu klop gitu loh. Dan Bu Handra salah satu sutradara yang menurut aku sangat fluent gitu loh untuk bisa ngedeliver apa yang diinginkan, apa yang ingin di-achieve gitu ke pemain. Jadi makin enak gitu untuk proses. Iya. Silakan. Oh, kalau saya kebetulan ini pertama kali sama Bu Handra. Pertama kali juga film kan. Jadi debut. Oh, anak baru berarti ya. Debut itu bukan kalau naik motor cepet banget ya. Debut. Ngebut. Ayo lanjutin. Debut tuh kalau ini habis ini. Apa? Pilkada debut. Debat. Gak apa-apa, lanjut Cakra. Gak apa-apa, lanjut, sorry. Itu agak patah banget. Mata ya, oke. ya kebetulan ini film pertama dan pertama kali sama Bu Handra juga, dan kan kalau ditanya special treatmentnya Bu Handra di film ini atau seperti apa, jujur kan aku belum punya pembanding apa-apa ya, maksudnya director lain atau cara ngedirect orang lain atau sistem kerja orang lain seperti apa. Tapi so far syuting sama Bu Handra ya sangat enjoy, sangat fun, dan maksudnya dia bisa memberikan kenyamanan terhadap kita dan apa ya, kayak yang Nadia bilang menyatukan interpretasi 2 orang, 3 orang, 4 orang kan susah gitu, tapi she's really open to discussion antara kita gitu. Jadi untuk bertemu di satu titik dan apa ya, tujuan kita cabangnya tuh ketemu gitu. Dan dia sangat supportive juga sih. Iya. Jadi she builds up your confidence. Dia nggak tipe director yang kalau selalu dijatuhin kayak kok nggak bisa sih, nggak. Dia mengerti kalau setiap manusia punya cara masing-masing untuk menunjukkan emosinya gitu. Dan dia sangat mengerti itu. Berarti treatment antar pemain dibedakan gitu ya? Nggak dibedakan, tapi disesuaikan. ya, Disesuaikan maksudnya. Itu juga sih yang Brian bilang tadi, karena kan yang tadi gue bilang karena ini pertama kan. Jadi kan ya deep down masih ada lah kayak gue bagus nggak sih, gue bener nggak ya gitu loh, kayak gitu-gitu kan masih ada tuh. Iya. Nah cuman maksudnya ya dia membuat kitanya jadi kayak percaya diri lah. Tapi fun fact, host ini ngefans banget sama sinetron-sinetron Anda. Ibu saya. Bohong. Ibu saya itu. Kamu nggak mau ngaku. Ya benar sih. Jam tayang sinetronnya jam berapa? Ini gak sih waktu subuh-subuh? Oh iya. Emang ada? Kamu pepet.
Itu pada mencari Tuhan. Jadi keluarga tuh pada nonton. Sama Zul kali itu? Iya sama Zul. Langsung ibu saya. Gak apa-apa loh, itu juga karya Indonesia juga. Gak apa-apa loh. Aku ada Kamu kenapa batuk? Oke, kita lanjut ya. Mau minum dulu guys. Boleh kalau mau minum dulu boleh loh. Boleh sekalian. Ya udah, nanti pengen cepet selesai kayaknya. Brian dan Kanadia nih. Ini pertanyaan template selanjutnya ya. Oke. Menyesuaikan chemistry kalian berdua gimana? Aduh, gimana ya? Kita sempat liburan bareng ya ke Betul. Itali sebulan. Kita ke Sicily, terus Iya. dari Sicily kita ke Ukraine. Oh nggak bisa ngomong. Ngapain di sana? Nggak bisa ke Ukraine ya, udah Itu gitu. kita sempat umroh bareng ya Iya, di betul. Pantas Kaku Berhijab. Amin ya Allah. Oh. Apa ya, chemistry itu apa ya, Bray sebenarnya? Apa kalian udah kenal lama? Hah? Kita pernah syuting satu project tapi nggak satu scene. Dan nggak ada dialog sama sekali. Soalnya itu ceritanya dia dan dia sama sekali nggak mau lihat aku. Dia nggak mau ngobrol sama aku. Dia sangat method pemainnya gitu. Nggak, woi. Kita syuting di Bali. Enggak, woi. Dia sama sekali nggak ngobrol sama aku. Enggak, woi. Kita nggak ada satu scene, gimana cara kita ngobrol? Ada satu scene, itu kan dia lupa loh ada satu scene. Tuh. Nggak ada, Ada sampai gue bilang ada. sampai nggak ada. Yang kita makan. Itu Laura bukan gue. Iya. Itu Laura bukan Laura gue. ya? Emang ada kamunya? Nggak ada. Oh, Tapi kita sempat ngobrol. Cepet ngobrol. Kita sempat pergi rame-rame Oh ulang iya, tahun. true, Ada true, ulang true. tahun teman kita. Iya, iya. Kayak ya udah ngobrol di situ terus kayak udah nggak pernah ketemu lagi. Sama sekali. Tapi this is not untuk apa namanya menjilat dia, tapi salah satu bucket list pemain lawan main aku pengen dari dulu tuh Nadia. Ya, Kalau kata orang sekarang for real. for real. Enggak, tapi seriusan there's what if I was ya. Itu salah satu ya emang. Nggak tahu gara-gara aku nonton kamu di mana ya? Gimana? Nonton aku di set kali ya. Yang ternyata Laura itu. Kurang ajar memang tadi. Iya. Aduh. Yaudahlah, next question. Lu Mas Dan kan? Oh, aku ya? Waduh, aku sangat menghayati obrolan Ini ini. training mah. Apa ya? Udah selesain aja udah. Jangan lupa nonton pas aku berhijab, enggak? Ngomongin soal ini deh, proses di balik layar. Best day on setnya, masing-masing jawab. Last day lah. Emang iya, oke kamu udah It's a capek ya. Enggak, tapi one of my favorite scenes, salah satu scene yang aku paling suka tuh scene yang last day, yang kita makan cilok Oh my god. sambil ngobrol. Aku suka aja Aku scene makan itu. cilok 7 bungkus. Saking enaknya tuh, saking laparnya tuh. Karena Ya, di take kan take. terus-terusan Oh, kan ada di- shot ini, shot itu, shot ini. Scene makan buat kalian semua pemain atau lain-lain. Please jangan terlalu banyak makannya. Soalnya ntar kalau continuity itu diambil, ada cover ini, terus ada mungkin cover over the shoulder, terus ada itu shotnya banyak. Kamu harus melakukan itu ulang lagi. Bentuk ciloknya pun harus sama. Itu ciloknya gede banget lagi itu. Iya. Cilok atau bakso ya? Itu cilok. Cilok bakso. Iya. Bakso colok. Cilok seukuran bakso mungkin. Cilok syukuran bakso gede banget Gede soalnya. kan? Aku akhirnya cover aku potong-potong kecil-kecil. Oh. Ya, kalau dia makan semuanya. Terus sebenarnya Brian gak ada makan, cuman karena gue gak mau makan sendiri, jadi kayak gue suapin gitu. Terus dia yang kayak, itu dalam hati kayak, kenapa sih lo harus suapin gitu? Tapi itu salah satu scene yang aku suka soalnya aku tuh suka aja scene dimana cuman ngobrol nggak ada masalah antara dua karakter. It feels so real and human gitu. Mungkin juga itu hari terakhir jadi kayak it was a nice goodbye buat karakternya. Bener-bener perasaan lega sambil makan cilok gitu ya kalian. Ya, walaupun cilok itu kayak udah buka di sini tapi ya was something was nice. Berarti kalian berdua itu ya? Enggak dia kayak beda deh. Apa? Best day. Best day on set. Atau memorable aja deh, Iya, nggak harus paling- best day. Diingat atau mungkin yang paling susah. Ada sih satu scene, tapi kalau misalnya aku ngomong ntar spoiler. Nyampe ke monitor. Nggak tahu sih. Ya udahlah, pokoknya best day gue last day aja deh. Karena Ada spoiler. Brian bisa pulang dengan selamat, dengan tenang, dan besok syuting. Jadi last day kita, Brian besoknya callingan pagi project lain. Oh, sibuk banget. Iya, Pas iya, iya. hari ini. Oke. Itu best day kamu karena kamu melihat aku tersiksa ya Iya. itu ya. Oke, sip. Mas Cakra. Hari keberapa itu ya? Pokoknya last day-nya Guntur lah.
take-nya kebetulan bertiga. Bertiga. Gitu. Oh, yang ada sedikit di action. trailer pokoknya ada lah, tiba-tiba Guntur dipukul, ya itu scene itu. Itu yang di trailer itu. Oke. Iya. Karena apa? Itu salah satu adegan yang kamu tunggu-tunggu soalnya. Iya. Ah. Karena kan itu lumayan jadi closure juga kan. Iya sih. Dipukul sampai berapa kali? Berapa shot ya? Nggak tahu jujur aku lupa. Kan nggak Sempat dipukul hujan asli. kalau nggak Dan salah. iya, dan maksudnya hari itu kayak kita kejar-kejaran sama mendung. Iya. Sama posisi matras yang bener ada di mana. Iya, betul. It was hectic but fun. Oh, itu. Oke. Oke, sekarang pesan untuk karakter lah. Pesan untuk karakter. Buat Brian, Menutup. Oh, buat Aksa, Brian ke Aksa ya. Sofi. Sofi terakhir ya, Sofi. Iya. Aksa, sabar gak ada masalah, tapi tolong jangan bego. Sekali-sekali mikirin diri sendiri gak ada salahnya kok. Jangan mikirin dan jadi people pleaser banget, please. Iya. Cakra. Guntur, cobalah berpikir bahwa yang kamu lakukan tidak berdampak hanya pada dirimu, tapi banyak orang dan itu bisa merugikan. Apa ya? Sofi, nggak apa-apa kok kalau lo punya banyak masalah dalam hidup, karena itu menjadikan lo manusia yang seutuhnya, dan nggak apa-apa juga untuk nangis, nggak apa-apa untuk cerita sama orang sekitar kalau lo punya masalah, karena pasti sebenarnya orang-orang yang beneran care sama lo akan bantuin lo, dan semuanya pasti ada jalan keluar. Sofi. Oke. Apa ya penutupnya? Lupa Mas. Promo Biasanya dong. apa ya? Promo Oh, dong. promo. Enggak kan itu terakhir. Langsung ini mati kan aja Oh gitu. iya, langsung terakhir. Oke. Bisa ada penutupnya. Tadi udah kesel. Ajakan nonton. Iya itu bang. Promo artinya kan. Biasanya dia ada gimmick gitu aku lupa. Oke. Ada kan dia. Orang Oke, pas langsung aja. closing kedengeran ini. Oh iya, terima kasih teman seru CGV sudah menonton interview kali ini, ngobrol seru kali ini. Jangan lupa nonton Pantaskah Aku Berhijab mulai tanggal berapa ya? Tanggal 21 November. 21 November. Yeay. Yay. Yay. Ajakan resminya ya. Hai teman seru CGV, kami cast dari Film Pantaskah Aku Berhijab. Jangan lupa saksikan film kita di tanggal berapa, Cakra? 21 November 2024. Pokoknya ajak semuanya, orang yang kalian sayang, pacar, teman, sahabat, ibu, bapak, pokoknya semua. di seluruh bioskop di Indonesia. Pokoknya harus nontonnya tapi di CGV. Closure banget ya nada terakhir gue. Kayak nggak penutupan. Kita masih sini aja.